Assalamualaikum Pak Nakoy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Yun? Alhamdulillah baik. Bapak, ini Yuni mau nanya. Nanya apa? Itu buku Nikah? yang Astagfirullah. Mau siapa nikahnya? Bapak boleh-bolehkan aja. Sama jodoh yang udah ditakdirin Pak pastinya. Amin. Amin. Itu buku yang di depan tuh Yang Pak. mana tuh? Yang mana? Yang mana? Ini Coba, nih, Pak. ini. Oh, yang ini. Iya, Ya. ini. Ini kayaknya buku Oh, baru ya Pak. Suka ya baca novel-novel. Iya dong, kalau novel emang favorit banyak orang kayaknya. Apa yang mau ditanyain? Ini kan novel ya Pak, novel ciptaan Bapak. Nah kan sekarang Karya. ya kan novel baru. Nah sekarang itu kan banyak orang yang suka baca novel. Bukan cuma remaja generasi anak muda aja sih Pak, kan ustadz, bahkan seisi pesantren hampir semuanya suka baca novel. Nah, menurut Bapak, novel yang Bapak ciptain ini nih, itu gimana Pak? Buat Ya. para santri, para ustadz, ya para warga pesantren, menurut Bapak gimana? Ya, terima kasih ya buat sahabat-sahabat Nakoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi novel ini memang novel yang true story. Bahkan saya katakan bahwa novel motivasi yang terinspirasi kisah nyata dari penulis. Jadi memang 100% kisah nyata. Ya, jadi kisah nyata yang memang di dalamnya ini ada perjuangan dari seorang anak tukang beca berhasil mencetak rekor muri sebagai pembicara dengan peserta terbanyak 18.000 orang. Wih, 18.000 mantap. orang ya. Nah, Banyak di banget. sini 18.000 orang tuh terbayang satu istora Senayan itu isinya orang semua, itu 18.000 orang. Dan di Indonesia itu mengisahkan tentang seorang anak tukang beca ini yang dia ya karena orang tuanya nggak bisa baca dan nulis bahkan mengaji, akhirnya orang tuanya pengen anak ini ke pesantren. Dan anak ini pun pesantrennya karena motivasi diri dia sendiri. Ya dia pengen bawa, bapak aku pengen ke pesantren biar bisa baca Quran, biar nanti ngajarin bapak gitu. Bapaknya ini dalam novel ini tukang beca. Jadi bapaknya itu akhirnya mengumpulkan uang sehari 3.000 rupiah setiap hari untuk membiayai anaknya di pesantren. Dan dia di pesantrennya di Alia, waktu di Alia nama pesantrennya Pondok Pesantren Nurul Huda Munjul, Astana Japura Cirebon. Jadi sebelah banget dengan Pondok Buntet pesantren ya. Masih keluarga sepertinya ya. Dan dari pesantren itu dia justru anak muda ini waktu pesantren malah jadi lurah santri selama 2 kali periode karena terbangun leadershipnya, kepemimpinannya. Salah satunya adalah di pesantren tersebut dia melakukan reward and punishment. Misalnya ada santri yang nggak sholat jamaah, dia juga ngasih hukuman yang bertingkat. Kemudian sampai dia juga melatih para santri-santrinya itu untuk lugha bahasa. Jadi kita menghadirkan ustadz dari Sumeneb waktu itu 2 tahun, dan ustadz ini kemudian setiap hari ngomongnya bahasa Arab ya. Padahal pesantren bukan pesantren modern, pesantren salaf. Jadi inovasi-inovasi yang dilakukan oleh santri ini ya kemudian sampai sekarang masih dikenang oleh para kiai-kiai di pondok pesantren tersebut. Dan anak ini 3 tahun di pondok pesantren, kemudian dia waktu pulang dari pesantren, sehingga kalau tadi Yuni nanya tepat nggak? Tepat banget. Jadi kalau di pesantren jangan jadi santri rata-rata, harus jadi santri yang di atas rata-rata. Ketua OSIS, ketua pramuka, ketua apa, pokoknya harus siap. Kenapa? Karena kalau siap tuh kita akan banyak teman, akan banyak kenal dengan para ustadz, akan banyak tugas. Jangan nyaman. Kalau santri itu harus kemudian melawan rasa nyaman. Kadang-kadang dibully juga, kadang-kadang sudah benar disalahkan teman juga. Nah itu latihan, jadi latihan kita jadi pemimpin di pesantren latihan. Nah kisah ini dia belajar di situ, bahkan ada santri yang melawan karena nggak mau dihukum, mengajak duet. Ada di sini kisahnya ngajak berantem di tebu-tebu ya, karena santri ini dia punya orang tua yang
wow gitu misalnya yang dekat sama pesantren misalnya ya. Kemudian pesantren kita membela lurah ini karena kalau salah ya dihukum gitu. Tapi kan tidak semua santri siap dihukum, ada yang santri yang melawan, nah ini melawan lurah santrinya. Nah ini ada kisahnya bagaimana perduelan atau mau terjadi peperangan atau pertarungan duel satu dengan antara lurah santri dengan santri yang nggak suka dihukum gitu. Misalnya saya sholat jamaah nggak mau, ngaji nggak mau, pokoknya pesantren maunya santai-santai. Nah ini ada orang tua yang salah menafsirkan bahwa pesantren itu adalah ya pokoknya pembuangan saya gitu ya, pokoknya yang karena saya nggak mampu saya lempar aja. Nah ini ada santri-santri yang memang dari sana sudah nggak baik, maka kita diperbaiki dengan kesabaran dan dengan ketekunan. Jadi buat santri di sini banyak kisah-kisah tentang pesantren ya. Terus akhirnya anak ini dia menemukan namanya one minute warners. Di dalam buku saya yang lain saya tulis namanya one minute warners. Dia menemukan 1 menit yang membuat dia berubah. Jadi waktu pulang dari pesantren, anak ini dia kelas 3 aliyah ya. Kemudian pada saat pulang, dia ada teman-temannya satu kamar ini bilang, boleh nggak saya nginep di rumah bapak kamu? Boleh dong gitu, karena satu asrama ya. Kemudian lagi naik bis menuju ke desa karena belum ada angkot. Ternyata anak ini dengan temannya lagi ngobrol, diskusi karena jalan kaki. Kamu habis lulus mau kemana nih, kuliah atau kerja? Anak ini mengatakan saya mau kerja di Jakarta gitu. Temannya nanya, kerjanya di apa di Jakarta? Mengojek di Ancol gitu. Karena setiap semester anak ini ya selalu liburan di Ancol, mamanya ngojek di Dufan. Jadi bayangan anak ini adalah juga ngojek, jadi nggak berpikir mau ngapa-ngapain ke Jakarta, ngojek enak di dalam Dufan itu ngojek kayak gitu waktu itu. Tiba-tiba anak ini dan teman-temannya lagi ngobrol asik bertemu dengan seorang bapak lagi narik beca sebelah sana gitu. Dan bapak ini dia tutup mukanya pakai slayer, terus ngebut sekali. Yang dibawa tuh bukan penumpang, tapi setumpuk kapur-kapur putih gitu, kapur. Terus papasan lah gitu dalam novel ini. Kemudian anak ini bilang kepada temennya, itu bapak saya bentar ya gitu. Kemudian anak ini manggil bapak gitu. Kemudian bapaknya berhenti, dibuka selayarnya dan santri ini mencium tangan ayahnya dan biasa-biasa aja, gak ada perasaan malu, gengsi, minder, ya biasa aja. Tapi keesokan harinya sahabat-sahabat santri ya, teman-teman ustadz, anak ini melihat bapaknya tuh nggak mau narik beca, dia ikat becanya di pohon nangka. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari keempat, hari kelima bahkan. Pada hari keenam ibunya bilang, kamu tanya bapak kamu, kalau nggak narik beca lagi gimana adik-adik sekolah gitu. Nah anak ini yang dalam novel ini kemudian dia tanya kepada bapaknya, Pak, kok nggak narik beca lagi sih Pak? Dan bapaknya menundukkan wajahnya dan bapaknya mengatakan, bapak takut kamu malu punya bapak jadi tukang beca seperti ini. Nah melihat ayahnya menangis, anak muda ini memeluk ayahnya dan kemudian mengatakan kepada ayahnya bahwa mulai besok saya mau kuliah, saya mau kerja di Jakarta, saya nggak mau lagi seperti ini Pak gitu. Bapaknya bilang, kamu nanti dari mana uangnya? Anaknya mengatakan, insya Allah ada Pak gitu. Dan akhirnya anak muda ini dikasih uang Rp65.000 oleh ayahnya naik bis dari Brebes, Cirebon ke Jakarta. Nah karena nggak punya uang, akhirnya dia tinggal daerah Ancol itu kepada saudaranya. Kemudian 3 bulan dia jual aqua di Gunung Sahari Ancol. Dan uang itulah sebagai modal dia untuk mencari di mana kampus YIN itu, UIN Ciputat. Masalahnya di daerah sana banyak yang nggak tahu di mana kampus YIN. Akhirnya anak muda ini tanya kepada orang-orang di mana sih Ciputat itu. Ada mengatakan, oh naik bis aja biang lala, turunnya aja bilang aja masjid gitu. Nah kemudian akhirnya naik bis, karena mengatakan masjid. Anak ini karena nggak tahu Jakarta, dia turun aja. Ternyata masjid tersebut namanya Masjid Al-Azhar Kebayoran ya. Dan anak ini bingung di mana tulisan YIN gitu. Oh kata orang-orang bilang, oh naik bis yang sama, turun aja lagi di dalam masjid. Naik bis yang tujuannya sama, akhirnya anak ini turun daerah Masjid Fatullah UIN Jakarta, YIN Jakarta.
karena dia nggak punya siapa-siapa, nggak punya teman baru, nggak punya keluarga, uang juga nggak ada. Akhirnya anak ini selama 3 bulan dalam novel ini tidur di emperan masjid Fatullah UIN Jakarta. Jadi setiap jam 11 malam dia masuk, kemudian dia tidur di emperan tersebut sampai akhirnya dipanggil oleh ketua DKM, disidang, ditanya-tanya, dan dia ditolong oleh gurunya namanya Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Itu gurunya anak ini. Dia ini ketua DKM. Nah, anak inilah yang sering sudah ngepel masjid itu dari jam 4 pagi udah ngepel. Jam 7 pagi itu sudah siap kuliah, dan selalu auranya itu aura kasih, senyum, semangat, optimis, padahal lelahnya luar biasa. Dan kadang-kadang dia puasa tuh ya bisa Senin, Selasa puasa karena nggak ada makanan gitu. Maka di mata anak ini bulan paling berkah tuh Ramadan, karena dia jadi ketua panitia iftar, jadi bisa nyimpan makanan untuk malam ya. Tapi kalau bulan Ramadan ya susah, nggak ada makanan. Jadi kadang-kadang puasanya itu lebih karena the power of kepepet ya, karena nggak ada makanan ya puasa. Nah ini anak ini menceritakan kehidupannya, sampai juga dalam novel ini ada kisah selain tentang pendidikan, kisah tentang keajaiban cinta gitu. Jadi buat Anda yang suka membaca novel, ini ada kisah tentang cintanya yang kata orang ya, cintanya bukan karena jatuh karena cinta, tapi enriching in love, terangkat oleh cinta. Jadi sudah nggak level lagi jatuh karena cinta, jatuh nyungsep, terpuruk ya, nangis-nangisan, mati-matian karena cinta, tidak, tapi enriching in love. Jadi novel ini juga mengisahkan anak muda ini ya, pernah pingsan waktu ospek, ditolong oleh teman-temannya. Ada mahasiswi yang membantu dia. Terus mahasiswi ini ternyata setiap hari ngasih buah sama teman-temannya. Dia punya perasaan bahwa dia suka sama mahasiswi ini, masih suka sama dia. Ternyata pas mahasiswa ini mengatakan perasaan ke mahasiswi ini, ditolak detik itu juga. Nah, besoknya setelah ditolak ya biasa-biasa aja. Ternyata mahasiswi ini dia bawa tunangannya di masjid itu, orang kaya, sukses, udah di luar negeri. Kata temannya novel ini mengatakan kalau pengen dapetin cewek itu mesti pinter, harus nilainya terbaik. Caranya gimana? Kalau nilai B, ulang lagi dari A. Setiap dapat B dia ulang lagi sampai wisuda dia nilainya terbaik. Ternyata mahasiswi ini masih sama cowoknya itu. Nah dia sempat galau, sempat bingung, sempat akhir menyerah. Udah berjuang 4 tahun mengejar cinta, ternyata cinta itu tetap fokus ke cintanya gitu kan. Akhirnya dia bingung ya. Temannya bilang masih ada rumus buat lu satu lagi gitu. Apa rumusnya? Janur kuning gitu. Si novel ini mengatakan dimasak atau direbus? Enggak, lu tunggu aja sampai dia tunang nikah gitu. Habis kuliah dia tetap menjaga perasaan suka sama teman kuliahnya, dan tetap temannya gak suka sama dia. Jadi ya cintanya itu betul-betul bertepuk sebelah tangan gitu. Dia jaga setahun, 2 tahun, sampai 7 tahun dia jaga cinta itu. Makanya di buku ini ya angkanya 7 semua, tentang 7 tahun bagaimana perjuangan cinta dia gitu. Cinta, laki-laki ini suka sama dia dan perempuannya gak suka sama dia, dan perempuannya sukanya sama tunangannya. Terus sampai suatu malam dalam novel ini dia menemukan, ditelepon oleh teman kuliahnya mau ngasih tahu bahwa akad tunangan. Itulah malam tergalau yang luar biasa, malam terberat, bahkan melebihi laginya cita-cita. Sakitnya di sana sini buat anak ini. Dia nelpon, jangan tunangan dong, kalau tunangan ada nikah. Malah temannya bilang, iya lu kan tahu gua nikah sama siapa, sama pacar gua, sama tunangan gua gitu. Anak ini galau, nyari pendapat, nyari masukan oleh dosen, temannya rata-rata nyalahin dia. Kata yang normal bilang, lu suka sama dia, dia suka sama lu, orang tua setuju, kabur ke sinetron. Kalau ini lu suka sama dia suka sama lu yang nggak waras gitu, lu yang nggak sadar gitu. Dia cinta. Jadi penulis buku ini pernah ngalami jatuh karena cinta, nyungsep. Pokoknya cinta itu betul-betul namanya demasif, membunuhmu gitu. Dan akhirnya suatu malam dia menemukan yang namanya ilmu ikhlas. Nah ilmu ikhlas itulah yang menjadi rumus dalam Seven Awareness ini, awareness of surrender, ikhlas. Kapan itu? Ditelepon oleh seseorang, suara yang khas betul tadi untuk tunangan.
dan dia galau sekali. Tapi pada saat itu dia cari masjid, ada kampus namanya UMJ, dia sholat di masjid tersebut dan dia kemudian mengatakan, ya Allah, I am surrender, ya Allah saya ikhlas gitu. Pada saat itulah kemudian pada saat itu kemudian dia betul-betul plong, sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak pernah bertemu. Dan tiba-tiba pada saat 6 bulan dia sedang ngajar di kampus tersebut, tiba-tiba ada staf dekan mengatakan ada tamu di ruang dekan. Ternyata disebutkan nama perempuan ini. Ternyata perempuan ini mahasiswi yang dia sukai. Nah, dalam novel ini sudah trauma juga. Jangan-jangan mahasiswa yang akan didatangkan kampus ya, nggak mau nemuin. Tapi akhirnya dia paksa nemuin. Ternyata pada ruang dekan itu ada dia sama di novel ini sama adiknya. Diminta undangannya, ternyata nggak dikasih. Ternyata adiknya bilang bahwa abang, minggu lalu empok menentukan tanggal pernikahan, tapi empok memilih kepada baba yang menjadi imam bukan tunangannya tapi abang gitu. Nah itu ajaib cinta. Jadi anda ini cinta tuh ada ajaib. Jangan gampang down, jangan gampang menyerah, jangan gampang meaningless. Cinta itu kadang-kadang ada keajaiban kalau kita ikhlas. Tapi kalau nggak ikhlas, sedih. Jadi di buku ini dia menemukan ajaib cinta itu ketika ikhlas. Ikhlas itu adalah ma fi qalbi ghairullah la ilaha illallah. Ikhlas. Laki-laki dalam novel ini senang, bahagia, istrinya juga senang, masalahnya mertuanya nggak senang. Mertuanya itu pengennya kemarin yang tunangan udah nggak jadi itu. Tapi karena jodoh ya nikah, akhirnya walaupun dalam novel ini diberikan berbagai syarat-syarat, kan baca aja syaratnya dari mulai emasnya, uang 50 juta. Dan anak ini waktu diminta datang ke rumah tuh nangis juga, akhirnya terpisah juga, nggak punya uang 50 juta. Memang ayahnya babanya istrinya ini, ceweknya ini pinter. Kalau ceweknya milih yang namanya penulis ini, syaratnya waktu dengan uang pasti nyerah. Dikasih 2 minggu dan dia berjuang bagaimana 2 minggu nyari duit, 2 minggu ngumpulin emas juga, dan akhirnya membawa uang dan emas itu di hadapan calon mertuanya, dan mertuanya bingung kok bisa ngumpulin duit ya. Akhirnya nikah, dan pada saat nikah itu beberapa bulan berikutnya diminta suruh cerai anak ini oleh bapak mertuanya untuk meninggalkan anaknya ini. Tapi terus dipertahankan sampai akhirnya ketemu Encang tuh Pak D yang udah Betawi. Encang aja bilang, lu sudah setahun nih ribut terus sama bapak lu, mertua lu mesti punya rumus dapetin meluluhkan hati mertua lu. Nah, dia nanya, rumusnya apa Cang? Bukan duit, bukan jabatan, satu doang, cucu. Masalahnya cucunya sudah 15, jadi nggak wow, biasa-biasa aja, cucunya banyak. Disitulah dia membuat keajaiban berikutnya. Apa itu? Ingin punya anak kembar walaupun tidak ada keturunan kembar. Dan dia melakukan terapi, melakukan tirakat, melakukan metode panduan yang sekarang panduan tersebut menjadi buku berjudul 21 hari. 21 hari dia membuat keajaiban, diulang lagi sampai setahun. Pada tanggal 7 Mei 2007 lahirlah seorang putri kembar. Dan dalam novel ini ayahnya, mertuanya memegang cucunya yang 2 kilo, dan dia bilang kepada putrinya, lu kalau nikah sama yang kemarin, walaupun Betawi, walaupun kaya, walaupun luar negeri, belum tentu gua punya cucu kembar seperti ini. Sejak punya cucu kembar itulah baru dia diakui menjadi mantu oleh ayah mertuanya gitu. Jadi jangan nangis dulu dong Yun. Kenapa sih syuting malah nangis? Oh gitu. Nah, gimana tuh dengan kamu? Itulah novel dahsyat kan. Jadi doanya kan novel ini akan dibuat film insya Allah oleh salah satu foundation namanya Pertamina ya, sebagai film yang ketiganya ya. Dan tahu kan Anda siapa orang tersebut? Dia adalah Nakoy. Jadi tadi saya menceritakan true story dan novel ini. Jadi saya punya anak kembar itu karena ya
karena keadaan membuat harus punya anak kembar. Saya punya namanya sense of urgency, alasan yang sangat kuat. Silakan Anda bisa miliki novel ini, hubungi Nako Center 0878 7828 9001. Gitu ya. Iya ya. Itu pas cerita tuh kayak ngerasain sendiri Yuninya. Kenapa Yun? Ya pas dengerin tuh kayak serasa Yuni ngerasain apa yang emang gitu sih kadang kalau baca novel tuh Ya, jadi suka ngerasain. selamat membaca, selamat memiliki, hubungi Nako Center 0878 7828 9001. My name is Nako. Ya, siapa nama Anda? Tulislah kisah Anda, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.